Nah, ketika kita gas seperti ini teman-teman. Nah, kita dengarkan saja ya. Nah, itu ya, sedikit agak berebut teman-teman. Nah, itu ya, deng 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 deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali ya teman-teman. Semoga di kesempatan kali ini kita masih dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada satu unit motor Vario. Nah ini ya, Vario injeksi. Jadi kendala motor ini berebut teman-teman. Seperti ini, kita cek ya. Nah, kunci kontak kita on-kan. Kode mil tidak ada masalah ya, tidak berkedip yang menentukan sesuatu ada permasalahan, normal-normal saja. Nah, sekarang motor kita hidupkan. Ini dalam kondisi idling ya teman-teman. Nah, bukan idling stop, tapi kondisi idling. Nah, ketika kita gas seperti ini teman-teman. Nah, kita dengarkan saja ya. Nah, itu ya, sedikit agak berebut teman-teman. Nah, itu ya, deng 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 deng. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini ya. Dia untuk tarikan awal, dia itu sedikit agak berebut teman-teman, agak delay. Nih, ini kita gas ya. Nih, kita gas. Kita gas 1 2 3. Nah, itu ya. Bisa didengarkan kan teman-teman? Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Deng 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 deng. Nah, itu untuk tarikan awal. Tapi ketika nanti dia dipakai itu kadang berebut, kadang tidak teman-teman. Tapi untuk gas awal, nah dia sedikit agak berebut. Dan saat tadi dipakai untuk jalan juga, dia itu terasa delay teman-teman. Nah, ini kita cek satu persatu ya teman-teman. Dalam pengecekan motor injeksi berebut, itu semua sama saja teman-teman. Entah itu motor bebek, entah itu motor matic. Nah, tapi ini yang kita pakai adalah motor matic. Jadi cara pengecekan pertama adalah kita cek dahulu begitu kunci kontak kita on kan. Nah, ini berkedip atau tidak ya. Kalau ini tidak berkedip, kita lanjut ke tutup busi. Nah, itu cek secara manual dulu ya teman-teman. Cek dahulu tutup businya teman-teman. Apabila tutup busi itu berkarat, itu bisa dipastikan motor itu pasti berebut teman-teman, atau motor itu pasti mengalami masalah delay atau nyendat-nyendat. Nah, ini kita akan mengecek tutup businya dahulu ya teman-teman, apakah dia berkarat atau tidak, apakah dia kotor atau tidak. Nah, untuk permasalahan tutup busi, kalau dia kotor itu pasti dia mempengaruhi kinerja pengapian, pasti dia akan berebut teman-teman. Nah, ini kita cek dahulu tutup businya seperti apa, apakah bersih atau kotor, gimana mas? Bagus ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini yang jalur ke kabel coil itu bersih ya teman-teman. Nah, itu ya bersih, tidak berkarat. Nah, berarti tutup busi bisa dikatakan bagus. Untuk langkah selanjutnya kita cek menggunakan alat scanner zodiac nih teman-teman. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang tidak memiliki alat scanner zodiac, tentunya agak sulit ya teman-teman. Karena dengan menggunakan alat scanner ini tentu hasilnya akan lebih maksimal. Nah, kunci kontak kita on kan. Nah, oke ya, kita lanjut. Diagnosa. Oke, kita langsung saja ke Honda. Setelah Honda kita langsung saja ke auto scan. Nah, itu ya teman-teman, langsung ke auto scan. PJM FI. Oke, menghubungkan dengan memori ECU. Nah, setelah menghubungkan ke memori ECU, itu membaca kode kerusakan teman-teman. Kita klik OK. Membaca tampilan DTC. Tidak ada kode kerusakan terbaca. Nah,
Oke, kita cek riwayatnya teman-teman. Nah, riwayatnya itu ada di bawah. Kode fault tersimpan, tidak ada kode kerusakan terbaca teman-teman. Jadi dengan menggunakan alat scanner ini, itu datanya akurat sekali teman-teman. Jadi untuk saat ini sensor-sensor atau kabel-kabel itu tidak mengalami masalah, dan kode riwayatnya juga itu tidak ada teman-teman. Nah, jadi sangat akurat sekali bila teman-teman memiliki alat scanner JEDEC ini. Nah, langkah selanjutnya itu adalah pengecekan tekanan full pumpnya ini teman-teman ya. Nah, ini nanti akan kita cek tekanan full pumpnya berapa. Nah, untuk tekanan full pump yang bagus itu adalah di 40 PSI. Nah, ini kita bisa menggunakan, kalau kita ngerakit alat sendiri, bisa menggunakan ini, menggunakan generator kompor gas. Jadi kita ambil meterannya. Nah, ini kita pakai, kita rakit sendiri ya teman-teman. Dan ini adalah selang injeksinya atau selang tekanan full pumpnya. Nah, ini kita rakit seperti ini. Nanti bisa kita pakai untuk mengecek tekanan full pump. Nah, tekanan full pump yang bagus itu adalah di angka 40 seperti ini teman-teman. Jarum menunjukkan di angka 40 seperti ini, itu tandanya bagus, tekanannya bagus. Bila dia di angka 20-an sini, setengah sini, itu yaitu bisa jadi dia nyendat, berebet, delay, dan sejenisnya lah pokoknya. Nah, nanti akan kita cek berapa tekanannya ya teman-teman. Nah, ini normal ya, bagus ya. Alatnya nanti akan kita cek untuk mengukur tekanan full pump. Nah, ini teman-teman. Nah, setelah semuanya terpasang, kunci kontak kita on kan ya. Nah, sebelum kita on kan, kita lihat ke sini. Nah, ini berapakah tekanannya? Kunci kontak kita on kan. Nah, dia di bawah 30 dan di atas 20 teman-teman. Nah, semakin menurun, semakin menurun. Nah, coba kita ulangi lagi. Kita kunci kontak on kan. Nah, itu sekitar 20-an ya teman-teman. Jadi power supply bahan bakar menuju nozzle ini dia hanya setengah, tidak penuh. Kalau dia bagus itu di angka 40. Nah, ini kita akan ganti full pumpnya dulu, atau kita ganti rotaknya dahulu. Nanti kita cek kembali teman-teman setelah diganti berapa tekanannya. Apakah benar kalau normal itu 40, nanti bisa kita cek ya teman-teman. Yuk mas, kita bongkar dahulu ini full pumpnya. Jangan lupa nanti kalau filternya kotor itu diganti ya teman-teman, atau enggak bisa dibersihkan. Tapi kalau dibersihkan kiranya sudah tidak bisa, lebih baik diganti yang baru ya teman-teman, biar semuanya bekerja maksimal. Full pump sudah kita buka, nanti akan kita lepas satu persatu ya teman-teman. Nah, oh ya, ini filter ini masih bagus ya teman-teman. Nah, jadi nanti cukup kita semprot menggunakan angin saja, tidak perlu kita ganti yang baru ya, karena ini masih bagus. Biasanya kalau ciri-ciri full pump itu udah rusak atau kotor, dia tuh ketika di press seperti ini ya teman-teman, dia mengeluarkan banyak sekali kotoran berwarna hitam. Nah, tapi ini masih bagus ya teman-teman. Nah, itu ya, dari bentuknya juga masih bagus. Oke, masih layak pakai nih. Kita cukup ganti rotaknya saja. Nah, oke teman-teman, jadi full pump sudah kita pasang kembali. Nah, ini kita akan cek tekanannya teman-teman. Kalau dia normal, dia di angka 40. Nah, ini jangan lupa kabel dipasang ya teman-teman. Nah, ini kita cek menggunakan alat tekanan full pump. Apakah dia sampai 40? Kalau 40 berarti normal, karena ini adalah rotak yang baru. Nah, ini kita cek ya teman-teman. Nah, oke, kunci kontak kita on kan. Wah, mantap jiwa teman-teman. Sekali lagi. Woi, ini kita kasih bonus nih teman-teman. Kita kasih bonus berapa ini ya? Wah, itu sekitar 45-an. Mantap. Nah, yuk mas, dipasang kembali, kita tes, kita hidupkan motornya. Seperti apakah suaranya? Tinggal colok-colok saja ya teman-teman. Nah, itu seperti itu ya. Klep. Nah, sip. Yuk kita hidupkan motornya mas. Oh ya, sebelum motor kita hidupkan, jangan lupa
Itu kita reset dahulu ya teman-teman. Nah, ini adalah soket DLC-nya ya. Nah, yuk kita reset Mas. Nah, jadi motor sudah kita reset melalui jalur soket DLC ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara mereset motor Vario ini, bisa disimak di video sebelumnya teman-teman, karena sudah kami berikan cara tutorial cara mereset daripada motor Vario ini atau motor injeksi lainnya. Nah, ini motor sudah ready, kunci kontak kita on kan, kita tes apakah dia masih delay berebut lagi seperti tadi. Yuk kita lihat. Nah, ini, wah, dia langsung respon ya teman-teman. Nah, ini ya, kita gas dari sini. Wis, mantap. Dia langsung merespon ya. Sangat bagus responnya. Jadi permasalahan daripada motor Vario ini tadi, gejalanya berebut, delay, nyendat-nyendat saat gas tarikan awal, itu penyakit utamanya adalah di bagian rotak ya teman-teman, atau full pump. Jadi dia mengalami kelemahan tekanannya ini. Nah, ini ya. Dan solusinya adalah diganti yang baru. Itu adalah solusi yang utama atau solusi yang bagus. Nah, ini rotak sudah kita ganti baru dan hasilnya sangat memuaskan. Tekanannya bagus 40 dan motor sudah tidak delay lagi teman-teman. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.